Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 16 bulan Mei tahun 2025, dijadwalkan rapat paripurna ke-9 masa persidangan kedua tahun persidangan 2025 dengan agenda pokok yaitu 1. Laporan Pansus LKPJ sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rekomendasi Dewan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 kepada Bupati Kepulauan Meranti. 2. Pembentukan dan penetapan susunan nama-nama keanggotaan Pansus. Berdasarkan laporan dari bagian persidangan, absensi anggota Dewan yang mengikuti rapat paripurna hari ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 23 orang ditandatangani. Quorum telah terpenuhi sehingga rapat paripurna Dewan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, pelaksanaan rapat paripurna diserahkan kepada yang terhormat pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Bapak Ardiansyah SH MSI. Kepada yang terhormat pimpinan sidang, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dimulai, sebelum saya berpalu paripurna karena ini Pansus LKPJ yang menilai kinerja pemerintah daerah OPD-nya, mohon apalagi sekiranya para OPD yang bisa hadir melihat Pak Bupati. Baiklah. Kedua, kalau memang ada agenda lain, kita mulai saja paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan pengumuman Sekretaris Dewan, dari 30 orang anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir berjumlah 23 orang. Dengan demikian, quorum rapat telah terpenuhi dan rapat paripurna Dewan hari ini dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memohon bimbingan dan petunjuknya pada pagi hari ini Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025, rapat paripurna ke-9 masa persidangan kedua tahun persidangan 2025 dibuka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Kepulauan Meranti, yang saya hormati Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua fraksi beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti serta pimpinan instansi vertikal Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati staf ahli, asisten kepala dinas, kepala badan, inspektur, kepala bagian, kepala bidang, beserta unsur staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati saudara camat, lurah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, insan pers, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna pagi ini,
Perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang tiada hentinya mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, dan berkat kehendak-Nya jualah kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat. Salawat beserta salam kita tujukan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, adapun rapat paripurna hari ini dilaksanakan atas keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 08/KPTS DPRD /KBM/5 Romawi /2025 tentang penetapan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda pokok, yaitu 1. Laporan Pansus LKPJ sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rekomendasi Dewan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 kepada Bupati Kepulauan Meranti. Agenda kedua, pembentukan dan penetapan susunan nama-nama keanggotaan Pansus. Hadirin sidang dewan yang terhormat, kita masuki agenda yang pertama, yaitu laporan Pansus LKPJ sekaligus penyerahan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2024 kepada Bupati Kepulauan Meranti. Kami memandang bahwa rapat paripurna Dewan pagi hari ini amatlah penting karena DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti akan menyerahkan rekomendasi berupa keputusan DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 yang telah disampaikan kepada DPRD oleh Bupati Kepulauan Meranti pada rapat paripurna Dewan tanggal 24 Maret 2025 yang lalu. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tersebut telah dibahas oleh DPRD secara internal maupun Pansus, dan juga pembahasan yang telah dilakukan bersama OPD terkait, dan Pansus telah bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada dan dilanjutkan dengan laporan Pansus LKPJ yang akan ditetapkan menjadi keputusan Dewan sebagai rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2024. Tujuannya adalah untuk memberi masukan dan saran kepada pemerintah daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Hal ini sejalan dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 01 tahun 2019 di dalam pasal 159 ayat 6 huruf B angka 1, 2, dan 3 yang berbunyi, pasal 6, pembahasan terhadap LKPJ dilakukan dalam rapat paripurna dengan tahapan sebagai berikut. Huruf B, pembicaraan tingkat kedua meliputi 1. Penyampaian rekomendasi yang didahului dengan penyampaian Pansus. 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Dan yang ketiga, sambutan Bupati.
Untuk memenuhi ketentuan tata tertib di atas, marilah kita bersama-sama mendengarkan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024. Untuk itu, kepada Ketua Pansus LKPJ, kami persilakan untuk menunjukkan juru bicaranya. Terima kasih Dewan yang terhormat. Penyampaian pidato laporan LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2024 akan dibacakan oleh anggota Dewan yang terhormat Ibu Nina Surya Fitri SH MKN. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pansus LKPJ yang telah menunjukkan juru bicaranya. Selanjutnya kepada yang terhormat Saudara Nina Surya Fitri SH MKN sebagai juru bicara Pansus LKPJ, kami persilakan. Laporan Pansus LKPJ terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2024, Jumat 16 Mei 2025. Di Barat Selat, di Timur Tanjung, akhirnya bertemu di Kuala Jua. Adat budaya tinggi dijunjung. Bismillah bermula, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kepulauan Meranti, yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Ketua-Ketua fraksi, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti serta pimpinan instansi vertikal Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, yang saya hormati staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, inspektur, kepala bagian, beserta unsur staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Saudara Camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, insan pers, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang memberi keteladanan kepada kita semua tentang tata cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara utuh yang berorientasi pada amar ma'ruf nahi mungkar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pansus untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Meranti tahun anggaran 2024. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati beserta para undangan sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Dewan pada pagi hari ini. Saudara Bupati, Saudara Pimpinan, hadirin sidang Dewan yang kami muliakan. Berdasarkan keputusan DPRD nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan Pansus LKPJ Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa sebagaimana tercatat pada risalah rapat paripurna DPRD Meranti bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2024 telah disampaikan pada tanggal 24 Maret 2024
sesuai dengan PP 13 tahun 2019 Jungto Permendagri 19 tahun 2024 bahwa rekomendasi DPRD harus disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 30 hari setelah paripurna penyampaian LKPJ kepada DPRD. Untuk itu, selama 30 hari tersebut, sesuai dengan tahapan sebagaimana dimuat pada Peraturan Tata Tertib DPRD Meranti, bahwa Pansus melakukan pembahasan dan penilaian terhadap 3 hal substansi antara lain: 1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. 2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan pelaksanaannya. 3. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya. Dalam melakukan pembahasan dan penilaian terhadap 3 hal di atas, Pansus LKPJ telah melaksanakan kegiatan antara lain: 1. Rapat kerja internal Pansus dalam rangka menentukan mekanisme pembahasan dan schedule Pansus LKPJ. 2. Rapat dengar pendapat bersama seluruh OPD yang melaksanakan 38 urusan pemerintahan sesuai kewenangan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. 3. Konsultasi ke Biro Pemerintahan dan Obda Provinsi Riau dalam rangka memperoleh input dan perbaikan terhadap tata cara penilaian dan rekomendasi untuk LKPJ. 4. Studi komparasi ke daerah-daerah lain untuk memperoleh input atau perbaikan terhadap dokumen LKPJ tahun anggaran 2024. 5. Melakukan kunjungan kerja ke beberapa OPD seperti RSUD, Rumah Sakit Pratama, Dinas Kesehatan, PUPR, dan BPKAD dalam rangka melakukan tinjauan kesesuaian antara laporan realisasi keuangan dengan laporan fisik. 6. Rapat finalisasi terhadap pemantapan muatan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ sampai dengan hari ini tanggal 16 Mei 2025. Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan dan penilaian terhadap LKPJ tahun anggaran 2024, maka dapat disampaikan bahwa hasil pembahasan LKPJ tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Menindaklanjuti penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pada rapat paripurna tanggal 24 Maret 2025 yang lalu. Maka dibentuk pula Pansus LKPJ melalui keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 01 tahun 2025. Tanggal 9 April 2025 yang ditugaskan untuk membahas dan menganalisa secara komprehensif terkait capaian kinerja program atau kegiatan dan capaian realisasi anggaran dari seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran sebagaimana yang dimuat dalam dokumen LKPJ tahun anggaran 2024. Dari pembahasan LKPJ tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, tentunya melalui proses telaah secara objektif oleh Pansus LKPJ. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kemudian yang ketiga, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yang keempat, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2025 tentang pembentukan Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Materi dan waktu pembahasan. Materi pembahasan Pansus adalah LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2024. Sedangkan waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan 16 Mei 2025. Metode penilaian.
Metode penilaian LKPJ Bupati Kepulauan Meranti tahun anggaran 2024 merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Junto Permendagri 19 Tahun 2024. Proses penilaian dilakukan dengan cara menganalisis program dan kegiatan yang tercover dalam APBD tahun anggaran 2024 berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra, dan dokumen APBD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2024 beserta perubahannya. Kemudian disandingkan dengan dokumen pendukung seperti laporan realisasi anggaran, LRA, laporan realisasi fisik dan keuangan RFK, serta hasil-hasil konsultasi kunjungan kerja maupun permintaan klarifikasi kepada OPD terkait. Saudara Bupati, saudara pimpinan, hadirin sidang dewan yang kami muliakan. Hasil pembahasan dan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan telaah panitia khusus LKPJ DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap dokumen LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut. 1. Pengelolaan keuangan daerah. Pada struktur APBD tahun 2024, kami masih belum melihat bahwa anggaran 2024 tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan penataan birokrasi kepemerintahan yang efektif dan efisien. Seharusnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah harus dilakukan dengan upaya efektif dan efisien, dengan menyesuaikan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga penerimaan dapat terpenuhi sesuai target yang ditetapkan dan tepat waktu. Setelah dilakukan pembahasan oleh Pansus LKPJ, maka berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, masih belum ditemukan penjelasan pergeseran anggaran pada struktur APBD tahun anggaran 2024 akibat dari tidak terdapatnya perubahan anggaran. Sehingga ketika ditemukan masalah ketidaksesuaian pagu pada masing-masing OPD, akan sulit untuk dilakukan penyesuaian dalam rangka untuk menghitung capaian kinerja dan capaian realisasi anggaran, khususnya pada analisa dokumen LRA, RFK, DPPA, dan dokumen LKPJ itu sendiri. Sementara itu, dalam aspek pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 merupakan perkiraan yang masih belum terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan asli daerah hanya terrealisasi sebesar 97 miliar lebih dari target sebesar 262 miliar lebih yang mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, berkaitan dengan hal di atas, maka Pansus merekomendasikan 1. Agar segera memaksimalkan kerja tim exiting untuk meningkatkan PAD dengan melakukan usaha-usaha penggalian sumber PAD yang baru dan pengkajian ulang potensi-potensi yang ada di Meranti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain, sehingga ketika membuat asumsi PAD betul-betul didasarkan pada potensi daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah melalui OPD terkait melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak terhadap jenis pajak yang berpotensi dan belum tersentuh di tempat dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah, khususnya berkaitan dengan participating interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran partisipasi
financing interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Mohon ditindaklanjuti, jangan hanya staf di tempat dan sampai KKS dan BUMD saja. 3. Pansus mengingatkan agar pemerintah daerah sebelum melakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu membuat peraturan bupati tentang mekanisme, pedoman, dan tata cara pergeseran anggaran yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, sehingga tidak menyasar pada program dan kegiatan yang tidak urgent. 4. Pansus merekomendasikan agar adanya sinergisitas antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pemerintah provinsi maupun pusat, karena kita membutuhkan bantuan dari provinsi dan pusat dalam merealisasikan program pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan. 5. Pansus merekomendasikan agar belanja daerah harus lebih fokus terhadap kegiatan yang produktif dengan mempertimbangkan efisiensi kegiatan secara optimal. 6. Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar realisasi belanja daerah harus sesuai dengan peruntukannya, dengan memperhatikan dan memperbaiki penerbitan SOP tentang manajemen kas umum daerah secara berkala dan penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan dan peruntukan penggunaan dana. 7. Pansus merekomendasikan kepada masing-masing OPD untuk dapat melaksanakan kegiatan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang jasa, hibah, bunga, dan bantuan sosial dengan tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta perlu mengevaluasi laporan realisasi anggaran setiap OPD secara berkala oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah mengevaluasi penerapan ketentuan pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh PA, KPA, PPTK, bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu. 9. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan pada struktur APBD tahun berjalan untuk utang belanja atau tunda bayar sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat dan BPK. 10. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah dalam pengelolaan BTT penggunaannya harus transparansi dan akuntabel serta sesuai peruntukan. Saudara Bupati, Saudara Pimpinan, hadirin sidang Dewan yang kami muliakan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada bagian penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Pansus telah melakukan analisa dengan melakukan pembahasan terhadap 36 OPD yang melaksanakan 47 urusan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, non-pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, dan tugas pembantuan. Pansus menemukan sebagian besar dari OPD yang menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2024 persentase kinerjanya di bawah 90%. Sementara persentase penggunaan anggarannya fluktuatif dan kurang tepat sasaran. Pada bagian permasalahan dan solusi atau upaya dalam mengatasi permasalahan dari masing-masing program kegiatan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa modal penyusunan LKPJ tahun 2024 sudah mengacu pada Permendagri terbaru yaitu nomor 19 tahun 2024, sehingga penyajian dokumen LKPJ kurang terstruktur. Misalnya pada bab 3 memisahkan tabel pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan laporan realisasi anggaran keuangan dan fisik, sehingga Pansus kesulitan membaca dan mengkaji LKPJ dalam rangka menyusun catatan dan rekomendasi. Dari pembahasan 47 urusan dengan 36 OPD tersebut, dapat kami sampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Urusan pemerintah wajib pelayanan dasar.
Urusan pendidikan. Pada urusan pendidikan yang anggarannya telah diamanahkan oleh undang-undang sebesar 20% dari APBD, Pansus telah menelaah dan menghitung persentase capaian kinerjanya masih di bawah 50%. Bahkan ada satu program yang tidak terlaksana, yaitu program pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara capaian realisasi anggarannya mencapai 86,53%. Hal ini tentu menjadi catatan kita bersama bahwa hal ini perlu segera ditindaklanjuti. Sementara pada permasalahan dan solusi belum dimuat secara keseluruhan pada dokumen LKPJ. Rekomendasi Pansus: 1. Meminta agar dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kendala internal di Dinas Pendidikan, sehingga pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilakukan dengan baik ke depan. 2. Pansus merekomendasikan agar satu program pada urusan pendidikan yang tidak terlaksana pada tahun 2024 harus dilaksanakan pada tahun 2025. Karena target dan pagu pada program tersebut cukup besar sehingga berpengaruh pada capaian kinerja. 3. Perlunya melakukan pemerataan sarana dan prasarana sekolah yang menjadi kewenangan kabupaten, seperti pembangunan infrastruktur sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, laboratorium, akses internet, komputer, khususnya sekolah-sekolah yang jarang sekali tersentuh pembangunan dan jauh dari ibu kota dengan akses jalan yang sangat-sangat memprihatinkan. 4. Program kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dilaksanakan dengan baik, agar kualitas SDM guru-guru tersebut semakin baik, yang tujuan akhirnya adalah kualitas pelajar dan kualitas pendidikan di Meranti otomatis akan meningkat. 5. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah mengevaluasi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah yang batas usia maksimal 56 tahun. Pansus menemukan masih ada yang menjabat sebagai kepala sekolah melebihi batas usia yang telah ditentukan. 6. Pansus merekomendasikan perlunya perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam tata kelola pendidikan terkait dengan mutasi para guru dan upaya pemenuhan pemerataan tenaga pendidik sesuai dengan tingkat kebutuhan di masing-masing instansi pendidikan di semua tingkatan. Kemudian memastikan OPD terkait bekerja secara maksimal, melakukan evaluasi terukur terhadap kinerja Polwil dan pengawas di tingkat kecamatan demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Urusan kesehatan. 1. Pansus merekomendasikan agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan kesehatan secara konkret yang ada di lapangan, karena ini merupakan persoalan dasar terhadap pelayanan masyarakat. Pansus juga berharap agar kedepannya seluruh puskesmas di setiap kecamatan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan minimal selevel dengan pelayanan rumah sakit dalam membantu masyarakat desa yang saat ini dikategorikan dalam kondisi ekonomi lemah. 2. Pansus ruang. 1. Terhadap pencapaian realisasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum menunjukkan progres yang cukup signifikan. Misalnya dari beberapa aspek proses pembangunan infrastruktur masih belum maksimal di berbagai daerah kecamatan-kecamatan yang aksesnya cukup jauh. Untuk itu, ke depan Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar rasionalisasi yang diterapkan tidak hanya berpijak pada angka, namun lebih kepada rasionalisasi terhadap kebutuhan pembangunan yang sangat didambakan oleh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas pembangunan tersebut. Hal ini mengingat bahwa program yang terdapat pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi salah satu faktor penilaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pansus merekomendasikan agar infrastruktur pembangunan yang ada di desa untuk terus dilanjutkan, agar persoalan letak secara geografis tidak lagi menjadi hambatan dan alasan klasik dalam mewujudkan pemerataan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang berkeadilan. Pastikan setiap proyek mengikuti standar teknis dan pengawasan yang ketat untuk menghindari kerusakan dini. 3. Pansus merekomendasikan agar alokasi dana DAU spesifik taat azas penggunaan sesuai peruntukan. Dengan meningkatkan hubungan koordinasi lintas sektor, terutama dengan BPKAD dan Bapeda untuk memastikan proyek PUPR dari dana DAU tersebut berjalan holistik dan tidak dipergunakan peruntukan lain. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Pansus merekomendasikan peningkatan capaian program peningkatan prasarana dan sarana utilitas umum PSU, program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang capaian realisasi keuangannya cukup kecil. Hal ini akan berbanding lurus dengan persentase capaian kinerja yang juga akan menurun. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 1. Pansus merekomendasikan perlunya penambahan dan pengembangan sarana prasarana dan fasilitas operasional transportasi kendaraan penunjang kegiatan di Satpol PP dan KAR yang dipandang perlu dilakukan peremajaan dalam rangka cepat tanggap penanggulangan pelanggaran Trantibum dan bencana di daerah. 2. Menambah personil tenaga penyidik pegawai negeri sipil serta mengoptimalkan kegiatan penindakan justisi dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan SDM yang ada. 3. Mengadakan pendidikan dan pelatihan dasar Diklaksar Satpol PP dan pelatihan keahlian investigasi kebencanaan bagi personil Damkar untuk meningkatkan kapasitas SDM di Satpol PP Damkar. 4. Pansus merekomendasikan agar membuat peraturan daerah yang berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Selanjutnya sosial. Hasil dari analisa pansus didapati belum sempurnanya validasi data yang akurat terkait angka pasti jumlah masyarakat yang berhak untuk menjadi penerima dalam berbagai program bidang sosial. Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan pemutahiran data terpadu kesejahteraan sosial agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, khususnya berkaitan dengan kesiapan data bantuan sosial kesejahteraan keluarga pada program perlindungan dan jaminan sosial tahun 2024. Seharusnya kita menerima bantuan sosial dari provinsi sebesar 6 miliar lebih untuk 2.271 keluarga. Namun karena kelalaian dan ketidaksiapan data, bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pansus merekomendasikan agar dapat mengoptimalkan program rehabilitasi sosial yang berhubungan dengan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis. Saudara Bupati, saudara pimpinan, hadirin sidang dewan yang kami muliakan. Urusan pemerintah wajib non-pelayanan dasar. Yang pertama, tenaga kerja. Pansus merekomendasikan perlunya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelayanan publik serta menambah SDM, khususnya SDM fungsional yang bertugas sebagai instruktur di UPT-LK sehingga kegiatan latihan kerja dapat dilakukan dan UPT-LK berfungsi secara maksimal. Pansus merekomendasikan agar adanya peningkatan kualitas SDM untuk masyarakat Meranti usia produktif dengan melaksanakan program pelatihan kerja dan perlunya perluas kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk menambah lapangan pekerjaan.
sehingga peningkatan kualitas taraf hidup dan penurunan tingkat pengangguran terbuka di Meranti. Kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pansus merekomendasikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan melakukan penjaringan kasus langsung ke lapangan, serta merujuk korban kekerasan ke provinsi atau mendatangkan psikolog ke Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memberikan layanan psikolog kepada korban. Pansus merekomendasikan perlunya tenaga ahli khusus menangani pelayanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya, pangan. Pansus merekomendasikan agar melakukan optimalisasi anggaran yang tersedia serta melakukan koordinasi secara insentif dengan pemerintah pusat atau kementerian dan pemerintah provinsi terhadap pemenuhan swasembada pangan. Selanjutnya, pertanahan. Pansus merekomendasikan dinas terkait untuk mengevaluasi dan melakukan upaya pemutakhiran aset tanah dan lahan untuk meminimalisir terjadinya konflik tanah dan lahan, serta mendata ulang pemanfaatan aset tanah yang digunakan oleh pihak ketiga. Pansus merekomendasikan agar menambah program kegiatan advokasi konflik pertanahan guna kelancaran penyelesaian kasus sengketa tanah. Pansus merekomendasikan agar membuat tim fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Kemudian lingkungan hidup. Pansus merekomendasikan perlu penambahan sarana dan prasarana armada persampahan pada Dinas Perkintan LH, serta perlunya pengadaan prasarana berupa pengadaan insinerator atau alat pembakar sampah. Pansus merekomendasikan penambahan dan pengaturan titik penyediaan TPS atau TPS 3R dengan tetap memperhatikan perda pengelolaan sampah. Pengadaan media sosialisasi terkait kesadaran masyarakat terhadap mekanisme pengelolaan persampahan. Pansus merekomendasikan agar dinas terkait melakukan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Pansus merekomendasikan agar meningkatkan pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup pada tahun 2025. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pansus merekomendasikan agar melakukan sosialisasi secara khusus kepada tenaga teknis terkait pelaksanaan administrasi kependudukan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pusat serta memberikan sosialisasi agar sektor dalam pemanfaatan data dan menambah personal ASN dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan. Pansus merekomendasikan agar melakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khusus untuk pelayanan keliling, termasuk di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Pansus merekomendasikan agar melakukan bimbingan secara khusus kepada SDM pengelola data kependudukan, serta melakukan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan secara bertahap. Pansus merekomendasikan agar melakukan penarikan identitas masyarakat yang sudah tidak berlaku dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengupdate pendataan identitas di setiap keluarga. Pemberdayaan masyarakat dan desa. Pansus merekomendasikan agar pemerintah dapat meningkatkan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa, serta dapat meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan di desa dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk kemampuan sumber daya manusia di perdesaan seperti kader pemberdayaan masyarakat, kader PKK, dan kader posyandu. Pansus merekomendasikan agar meningkatkan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa
dengan meningkatkan kapasitas anggota lembaga tersebut dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa. Penguatan badan usaha milik desa, BUMDes, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, manajemen jenis usaha secara profesional, pengelolaan modal, peningkatan dukungan dan kepercayaan masyarakat, dan perencanaan secara matang agar BUMDes yang didirikan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pengendalian penduduk dan KB, Pansus merekomendasikan agar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun Posyandu guna mencapai target program KB. Perhubungan, Pansus merekomendasikan agar meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maupun pemerintah Provinsi Riau dalam rangka pembangunan dan penataan transportasi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta perlunya ada sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah di bidang perhubungan. Pansus merekomendasikan agar mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam pembinaan, evaluasi dan monitoring serta penanganan masalah lalu lintas dan pembangunan di bidang perhubungan, serta tersedianya peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kenyamanan pelaksanaan pelayanan publik. Pansus merekomendasikan agar dinas terkait melakukan penambahan unit bola lampu untuk disesuaikan dengan kebutuhan Kabupaten Kepulauan Meranti. Komunikasi dan informatika, Pansus merekomendasikan agar pembangunan sistem informasi dashboard Meranti Smart City mampu menyediakan data-data dan informasi yang pejabat dan petinggi butuhkan sebagai acuan dan tolak ukur dalam menentukan keputusan dalam rangka mengembangkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih efektif dan terarah dan menjadikan Meranti sebagai Smart City. Pansus merekomendasikan agar pengendalian data JDIH khususnya yang digunakan oleh OPD terkait perlu peningkatan agar dapat diakses dengan lancar tanpa gangguan. Koperasi usaha kecil dan menengah, Pansus merekomendasikan perlu adanya pendidikan dan latihan perkoperasian yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten kota. Pansus merekomendasikan perlu adanya sinkronisasi dengan program pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM. Pansus merekomendasikan agar dinas terkait memanfaatkan teknologi dalam bentuk basis data terpadu untuk pendapatan koperasi dan UMKM yang produktif. Penanaman modal, Pansus merekomendasikan adanya peningkatan kompetensi dan tersedianya SDM DPM TSP Kabupaten Kepulauan Meranti yang bermoral dan profesional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SOP. Dengan melakukan kegiatan training pelayanan prima bagi pegawai DPM PTSP Kabupaten Kepulauan Meranti. Pansus merekomendasikan agar Dinas DPM PSP untuk meningkatkan dan mempermudah proses pelayanan perizinan. Pansus merekomendasikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam proses administrasi permohonan perizinan dengan mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat di 8 kecamatan, dan menyebarkan informasi prosedur dengan memanfaatkan media yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kepemudaan dan olahraga, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Pansus merekomendasikan agar meningkatkan disiplin aparatur dan pegawai negeri sipil. Pansus merekomendasikan agar melaksanakan penyusunan program untuk penambahan fasilitas melalui usulan APBD dan APBN. Pansus merekomendasikan agar dinas terkait menerbitkan regulasi berupa perda ataupun perbuk tentang rencana induk pengembangan keolahragaan
agar membuka peluang untuk memperoleh bantuan pemerintah pusat. Statistik. Pansus merekomendasikan perlu adanya penambahan SDM fungsional statistik menjadi skala prioritas. Pesandian. Pansus merekomendasikan perlu adanya penambahan SDM fungsional sandiman dan menggalak informatika secara skala prioritas. Kebudayaan. Pansus merekomendasikan agar pemerintah memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi penerus tentang sejarah budaya Melayu Meranti dan pelestarian budaya dengan melakukan kerjasama dengan Disporapar. Pansus merekomendasikan agar program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dapat memiliki dampak besar terhadap kemajuan kebudayaan di Meranti. Perpustakaan. Pansus merekomendasikan untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah dalam meningkatkan minat dan budaya baca, serta penambahan SDM fungsional pustakawan menjadi skala prioritas. Pansus merekomendasikan perlu memanfaatkan fasilitas perpustakaan sebagai peluang pendapatan dari event dan sewa gedung. Kearsipan. Pansus merekomendasikan perlunya dibangun gedung depo arsip yang berstandar dan penambahan SDM fungsional arsiparis menjadi skala prioritas serta perlunya dilakukan pembinaan pengelolaan arsip. Pansus merekomendasikan perpustakaan tetap buka jam operasional pada hari libur serta menambah koleksi buku dan sarana pendukung lainnya. Saudara Bupati, hadirin sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Urusan pemerintahan pilihan, kelautan dan perikanan. Pansus merekomendasikan agar melakukan MOU dengan kementerian maupun dinas provinsi guna pemenuhan kebutuhan induk dan benih di Balai Benih Ikan, serta penganggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana di Balai Benih Ikan agar berjalan dengan baik, serta secara berkala melakukan sosialisasi kepada nelayan tradisional untuk dapat mengoperasikan armada kapal tangkap yang lebih besar sehingga dapat melakukan jelajah lebih jauh dan menghasilkan tangkapan yang layak untuk kesejahteraan nelayan. Pansus merekomendasikan agar melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan pengakses modal ekonomi perikanan baik dari inspektor swasta maupun pihak perbankan serta lembaga keuangan non-perbankan. Pansus merekomendasikan perlunya dilakukan peningkatan tenaga penyuluh perikanan sehingga masyarakat nelayan akan tersentuh dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi terkait perkembangan penggunaan teknologi perikanan tangkap sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dioptimalkan. Pansus merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolah dan pemasar untuk lebih bersinergi agar stok produk perikanan terus berlanjut melalui wadah usaha serta melakukan koordinasi lebih baik dengan pihak terkait agar konflik kewenangan dapat diatasi. Pansus merekomendasikan agar dinas terkait mensosialisasikan aturan mengenai peletakan kerambah dan alat tangkap ikan kepada nelayan khususnya pada perairan laut dan sungai. Pertanian. Pansus merekomendasikan agar melakukan optimalisasi anggaran yang tersedia dan melakukan koordinasi secara insentif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna mengambil program atau kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian maupun peningkatan sumber daya manusia di bidang pertanian. Perindustrian. Pansus merekomendasikan agar pemerintah melalui dinas terkait melakukan pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan industri yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Perdagangan. Pansus merekomendasikan agar pemerintah melalui dinas perindak melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait, pelaku usaha dan lembaga perdagangan lainnya untuk meningkatkan potensi perdagangan di Meranti. Saudara Bupati, hadirin sidang dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Penunjang urusan pemerintahan
menjadi mandatori di Inspektorat Daerah. Meningkatkan sarana dan prasarana berbagai fasilitas kantor seperti ruang pemeriksaan, gudang arsip laporan hasil pemeriksaan, dan lain sebagainya. Mendorong upaya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan terhadap perangkat daerah. Perencanaan. Pansus merekomendasikan agar pengelolaan perencanaan pada pembangunan daerah yang menjadi acuan seluruh OPD harus mengacu pada dokumen RPJPD dan RPJMD serta turunan dokumen perencanaan lainnya. Sekretariat Daerah. Pansus merekomendasikan agar OPD-OPD melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian pada Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD. Pansus merekomendasikan agar Sekretariat DPRD perlu meningkatkan penguatan kegiatan pengembangan SDM aparatur sehingga dapat menanggulangi ketersediaan SDM yang berkualitas demi terlaksananya tugas dan fungsi DPRD berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepegawaian. Pansus merekomendasikan agar dinas terkait perlu melakukan pendataan ulang kebutuhan ASN di seluruh kecamatan, mengingat masih terdapat ketimpangan pemerataan ASN di beberapa kecamatan yang memiliki jarak cukup jauh. Pansus merekomendasikan agar pelaksanaan penuntasan masalah pegawai non-ASN dapat terselesaikan pada tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pansus merekomendasikan agar dilakukan program pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai dapat dilaksanakan dengan baik, dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak diperlukan. Keuangan. Untuk urusan keuangan, Pansus telah menyampaikan rekomendasi pada bagian pengelolaan keuangan. Kesatuan bangsa dan politik. Pansus merekomendasikan untuk melakukan peningkatan kepekaan, kewaspadaan, dan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan daerah rawan konflik sosial maupun berbagai bentuk penyakit masyarakat, serta melakukan monitoring secara berkala ke kecamatan, mendorong penguatan FKDM, FPK, dan membentuk tim kewaspadaan dini, membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat kabupaten berdasarkan Permendagri nomor 42 tahun 2015 serta mengacu SE Mendagri nomor 460964 SJ dalam rangka pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik sosial. Kewilayahan. Pansus merekomendasikan agar urusan kewilayahan perlu dilakukan peningkatan pada bidang SDM yang semestinya diisi oleh ASN yang berkompeten di bidangnya, serta mengisi posisi jabatan yang kosong di pemerintah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlunya peningkatan kompetensi SDM di pemerintah kecamatan dengan berbagai kegiatan pelatihan maupun BIMTEK terkait penyelenggaraan pemerintahan. Perlunya penambahan anggaran pada setiap kecamatan, khususnya pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, khususnya pada kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual. Saudara Bupati, saudara pimpinan, hadirin sidang dewan yang kami muliakan. Tugas pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berasal dari Kementerian Pertanian RI dengan 5 program utama merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai pembiayaan. SDM serta kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada instansi pemberi tugas. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar pemberian tugas pembantuan kepada daerah agar dapat meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah ke depannya agar lebih baik.
Saudara Bupati, saudara pimpinan, hadirin sidang yang kami muliakan. Pada kesempatan ini, sebelum pada kesimpulan, Pansus ingin menyampaikan: 1. Berkaitan dengan penyajian data dalam dokumen LKPJ tahun anggaran 2024, Pansus meminta kepada pemerintah daerah, khususnya bagian Tapem, untuk menyesuaikan kembali dengan ketentuan Permendagri nomor 19 tahun 2024. 2. Terhadap pengelolaan pendapatan daerah, Pansus meminta kepada pemerintah daerah benar-benar memperhatikan prosedur dan sistem pengelolaan yang baik dan transparan serta tepat waktu, sehingga dapat tercapai realisasi fisik keuangan pada tahun ini serta tidak menetapkan asumsi yang berlebih-lebihan. 3. Agar pemerintah daerah menindaklanjuti terhadap catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dan disampaikan kepada DPRD berupa dokumen tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap LKPJ tahun anggaran 2024 sebelum mengajukan LKPJ tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah diminta untuk segera mengevaluasi dan memberikan punishment terhadap OPD yang dianggap gagal dan sebaliknya memberikan reward bagi OPD yang dianggap berhasil. 5. Pansus meminta kepada ASN dan pimpinan OPD dalam melaksanakan dan mengelola APBD senantiasa taat hukum dan memahami bahwa uang daerah digunakan untuk program-program mensejahterakan masyarakat. Kesimpulan, dari hasil pembahasan tersebut di atas, maka Panitia Khusus Perumus Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti atas LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2024 menyampaikan kepada Paripurna Dewan yang terhormat untuk dapat menetapkan hasil-hasil pembahasan, catatan dan rekomendasi Pansus untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tentang catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2024 untuk diserahkan kepada Saudara Bupati Kepulauan Meranti agar ditindaklanjuti demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan, serta laporan Pansus ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan akhir Pansus LKPJ terhadap dokumen hasil catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Penutup, segenap kritik, catatan, saran, dan rekomendasi terkait LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan sesungguhnya merupakan upaya yang dilandasi niat yang tulus agar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya. Hadirin sidang dewan yang kami muliakan, demikian laporan hasil pembahasan Pansus LKPJ yang dapat kami sampaikan dalam paripurna dewan hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas konstitusional yang telah diberikan. Akhirnya, semoga hasil kerja kita bersama ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penyelenggaraan pemerintahan demi perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang nangka putih sejari, rebah ke tanah lapuk terbuang. Catatan rekomendasi dibacakan hari ini sebagai pedoman di masa mendatang. Apabila kaki bertumbuk langkah, surut kembali ke pangkal jalan. Apabila pemerintah daerah keliru arah, DPRD siap betulkan jalan.
Selat Panjang 16 Mei 2025, Pansus LKPJ Daerah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025. Haji Idris MSI Ketua, Dr. Haji M. Taufikur Rahman SPD SH MSI Wakil Ketua, Cuncun SE MSI Anggota, Nina Surya Fitri SH MKN Anggota, Sopandi Esos Anggota, Suzami Anggota, Haji Hatta SM Anggota, Rosihan Afrizal Anggota, Fazrul Ameni Anggota, Darsini SM Anggota. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Dina Surya Fitri SH sebagai jurubicara Pansus LKPJ yang telah menyampaikan rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2004. Kita telah sama-sama mendengarkan laporan dari jurubicara Pansus LKPJ tadi. Sebelum diteruskan pada pengesahan, pimpinan akan menanyakan apakah anggota dewan yang hadir pada pagi hari ini setuju laporan Pansus LKPJ diteruskan pada pengesahan? Terima kasih. Selanjutnya, pimpinan akan membacakan keputusan Dewan tentang rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2004 sebagai berikut. Rancangan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 02 tahun 2005 tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2004. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tentang rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2004. Ke-1, rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hasil pembahasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperhatikan capaian program dan kegiatan serta pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Kedua, rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud diktum ke-1 disampaikan kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Ketiga, tindak lanjut atas keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 ini perlu segera dilaksanakan pada pergeseran anggaran dan atau perubahan anggaran. Keempat, rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Keenam, keputusan ini mulai dilakukan sejak tanggal ditetapkan di Selat Panjang pada tanggal 16 Mei 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Haji Khalid Ali. Tembusan ini disampaikan kepada terhormat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Gubernur Riau di Pekanbaru, Bupati Kepulauan Meranti di Selat Panjang, dan arsip. Sebelum rancangan keputusan ini disahkan, perlu kami tanyakan kepada anggota dewan yang terhormat, apakah setuju rancangan keputusan ini untuk disahkan menjadi keputusan dewan? Terima kasih. Pada kesempatan ini, pimpinan mohon waktu untuk menandatangani berita acara sekaligus
menyerahkan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2024. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Kepulauan Meranti agar telah disahkan untuk menerima hasil LKPJ, dan juga kepada anggota pansus LKPJ di minggu depan untuk menyaksikan penyerahan hasil rekomendasi DPRD. Untung tak sebanyak ini ya, wajar lagi. Rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 berupa keputusan Dewan tadi, maka seluruh tahap pembahasan telah dirampungkan dan pansus yang membahas tentang LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 dinyatakan dibubarkan. Selanjutnya, menjadi kewajiban bagi kepala daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperhatikan saran-saran terhadap rekomendasi Dewan yang telah disampaikan untuk perbaikan pemerintahan daerah ke depan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti lebih baik lagi di masa mendatang. Hadirin sidang Dewan yang berbahagia, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Pasal 159 ayat 6 angka 3, maka paripurna akan dilanjutkan dengan sambutan Bupati Kepulauan Meranti. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Bupati Kepulauan Meranti, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kopi bersama kawan, ditambah roti bakar, sangatlah nikmat. Terima kasih saya ucapkan pada panitia khusus LKPJ Meranti 2024. Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Agama Sepanjang dan pimpinan instansi vertikal di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Saudara staf ahli, asisten kepala badan, dinas dan bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang terhormat Saudara Camat Lurah yang berkesempatan hadir. Yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan, LSM, insan hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat kurnianya
Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat hadir bersama untuk mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian catatan dan rekomendasi pansus pada laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah atau LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024. Selawat beserta salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat di akhir kelak, di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara ketua, wakil-wakil ketua, anggota DPR dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Kepulauan Meranti melalui tim pansus LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2024 atas dedikasi dan kontribusinya dalam penyempurnaan LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti melalui rekomendasi yang telah disampaikan. Seluruh catatan dan rekomendasi tersebut akan menjadi acuan dan fondasi bagi kami pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun anggaran berikutnya. Saudara ketua, wakil-wakil ketua, anggota DPR dan hadirin yang saya cintai, pada tahun 2024 banyak keberhasilan yang telah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti capai dan dirasakan manfaat oleh masyarakat. Walaupun di sisi lain masih terdapat kekurangan dan berbagai sektor permasalahan pembangunan yang kita hadapi ke depan semakin penuh tantangan. Banyak faktor yang menjadi hambatan dan penyelenggaraan pembangunan. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2025 dan penyiapan rencana kerja pemerintah daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke depannya. Bersama ini saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya seluruh stakeholder pembangunan Forkopimda, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti memasuki jajaran pemerintah desa dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu-membahu melaksanakan urusan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2024 yang lalu. Saudara ketua, wakil-wakil ketua, anggota DPR dan hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh anggota dewan yang terhormat atas kerja kerasnya dalam menyampaikan catatan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2024 yang telah kami sampaikan, dan atas segala perhatian dan dukungan kepada pemerintah daerah sehingga program pembangunan dapat terlaksana dan bersinergi dengan baik. Kami berharap agar kemitraan yang sudah tercipta sedemikian baik antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Meranti dapat terus terjaga, terbina dan bahkan lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Burung merpati terbang ke awan, menyusuri awan putih nan tua. Rekomendasi dewan jadi acuan, kita tingkatkan kerja yang berkualitas. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Kepulauan Meranti yang telah menyampaikan sambutannya. Sebuah pantun kepentingan masyarakat
mari didahulukan. Aspirasi masyarakat harap didengarkan. Rekomendasi Dewan telah diserahkan untuk kebaikan pemerintah daerah ke depan. Dengan berakhirnya sambutan bupati tadi, maka berakhirlah agenda rapat kerja kita yang pertama pada pagi hari ini. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, kita masuki agenda yang kedua, yakni pembentukan dan penetapan nama susunan keanggotaan Pansus 2 dan Pansus 3. Tertanggal 14 Mei 2025, pimpinan DPRD telah menyurati pimpinan fraksi dengan nomor surat 110/DPRD/115 perihal penerimaan nama-nama putusan keanggotaan Pansus. Berdasarkan surat masuk kepada pimpinan, seluruh fraksi telah mengirimkan nama-nama anggotanya untuk duduk di Pansus 2 dan Pansus 3. Untuk itu, kami bacakan rancangan keputusan Dewan tentang pembentukan dan penetapan susunan nama-nama keanggotaan Pansus 2 dan 3 DPRD Kabupaten Pulau Meranti sebagai berikut. Keputusan DPRD Kabupaten Pulau Meranti nomor 03 tahun 2025 tentang pembentukan dan penetapan susunan nama-nama keanggotaan Pansus 2 dan 3 DPRD Kabupaten Pulau Meranti. Pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Meranti menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Pulau Meranti tentang penetapan dan pengesahan keanggotaan Pansus 1, 2, dan 3 DPRD Kabupaten Pulau Meranti terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Pulau Meranti sebagaimana lampiran keputusan ini. Pertama, panitia khusus bertugas 1. Pansus 2 membahas Perda tentang 1. Fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan. 2. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Pulau Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 2. Pansus 3 membahas Perda tentang 1. Pengelolaan mangrove. 2. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Kedua, melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pansus kepada pimpinan Dewan melalui rapat peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketiga, jangka waktu pelaksanaan tugas Pansus adalah paling lama 1 tahun sejak ditetapkan keputusan ini. Keempat, segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di sepanjang pada tanggal 16 Mei 2025, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Haji Khalid Ali. Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat 1. Bupati Kepulauan Meranti di sepanjang 2. Yang bersangkutan dan arsip. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 03 tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025. 1. Nama-nama susunan keanggotaan Pansus 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang membahas rancangan peraturan daerah tentang 1. Fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan. 2. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut. 1. Haji Khalid Ali SE penanggung jawab. 2. Ardiansyah SH MSI koordinator. 3. Antoni Sidarta SH MH koordinator. 4. Cuncun SE MSI anggota. 5. Nina Surya Putri SH MKN anggota. 6. Haji Atta Ismail anggota. 7. Eka Yusita SH anggota. 8. Dr. Andus Jani Pasaribu MM anggota. 9. Haji Hatta SM anggota. 10. Siswanto SE anggota. 11. Al-Amin SPD MM anggota. 12. Yanita Muharmi SPD anggota. 13. Suji Hartono SE anggota. Dan 14. Muhammad Kardafi SE MIP sekretaris bukan anggota. 2. Nama-nama susunan keanggotaan Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang membahas 2 rancangan peraturan daerah tentang 1. Pengelolaan mangrove dan 2. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah
SH MSD Koordinator. 3. Antoni Sidarta SH MH Koordinator. 4. Tengku Muhammad Nasir SD anggota. Sopandi Estos anggota. Safi Hasan AMD anggota. Haji Idris MSD anggota. Elvira Nindya Pradista SH anggota. Mulyono SD MPKOM anggota. Joni anggota. Tengku Zulkirni Yusuf SD anggota. Noli Sudiharto PSD anggota. Yan Desmali Estos FIP anggota. Dan Muhammad Kardafi SD FIP Sekretaris bukan anggota. Demikian tadi kami bacakan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tentang pembentukan dan penetapan susunan nama-nama Kabupaten Pansus 2 dan 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelum rancangan keputusan ini disahkan, terlebih dahulu perlu kami tanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah setuju rancangan keputusan ini untuk disahkan menjadi keputusan Dewan? Terima kasih. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, untuk acara selanjutnya kami akan melaksanakan pemilihan nama-nama pimpinan Pansus 2 dan 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu kepada anggota Pansus 2 dan 3 kami persilakan memasuki ruang tunggu dan sidang diskor 1 kali 5 menit. Mohon segera kena Pak. Bimbingan bagus. Hadirin sidang yang terhormat, karena untuk skor sudah lewat maka skor sidang dicabut. Setelah berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, maka kami bacakan rancangan keputusan DPRD tentang susunan nama-nama pimpinan dan keanggotaan Pansus 2 dan 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Rancangan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 3 tahun 2025 tentang pembentukan dan penetapan susunan nama-nama keanggotaan Pansus 2 dan 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tentang penetapan dan pengesahan keanggotaan Pansus DPRD Kabupaten Meranti terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. Pertama, Panitia Khusus bertugas 1. Pansus 2 membahas raperda tentang fasilitasi sekretariat konflik pertanahan. 2. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pansus 3 membahaskan perda tentang 1. Pengolahan mangrove dan 2. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengolahan sampah. Kedua, melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pansus kepada pimpinan Dewan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. 3. Jangka untuk pelaksanaan tugas Pansus adalah paling lama 1 tahun sejak ditetapkan keputusan ini. 4. Segala daya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari dan ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di sepanjang pada tanggal 16 Mei 2025. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Haji Khalid Ali. Keputusan disampaikan kepada terhormat 1. Saudara Bupati Kepulauan Meranti di sedepannya. 2. Yang bersangkutan dan 3. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 03 tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025. 1. Nama-nama susunan keanggotaan Pansus 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang membahas 2 rancangan peraturan daerah tentang 1. Fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
2. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut. Haji Khalid Ali SD, penanggung jawab. Ardiansah SH MSI, Koordinator. Antoni Sidarta SH MH, Koordinator. Dr. Adus Jani Pasaribu MM, Ketua. Al-Amin SPD MM, Wakil Ketua. Cuncun SE MSI, Anggota. Nina Surya Fitri SH MKN, Anggota. Haji Atar Ismail, Anggota. Eka Yusnita SH, Anggota. Haji Hatta SM, Anggota. Siswanto SE, Anggota. Lianita Muharni SPD, Anggota. Suji Hatono SE, Anggota. Dan Muhammad Kardafi SE MP, Sekretaris Bukan Anggota. 2. Nama susunan jabatan Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang membahas 2 rancangan peraturan daerah tentang 1. Pengelolaan mangrove. 2. Perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah adalah sebagai berikut. Haji Khalid Ali SE, penanggung jawab. Ardiansah SH MSI, Koordinator. Antoni Sidarta SH MH, Koordinator. Mulyono SE Epikon, Ketua. Elvira Nindya Pradista SH, Wakil Ketua. Tengku Muhammad Nasir SE, Anggota. Sopandi Esos, Anggota. Saifi Hasan AMD, Anggota. Haji Idris MSI, Anggota. Joni, Anggota. Tengku Gifredi Yusuf SE, Anggota. Yoni Sugiharto SPSI, Anggota. Dian Desmaningsi Esos MIP, Anggota. Dan Muhammad Kardafi SE MIPKO, SE MIP, Sekretaris Bukan Anggota. Sebelum rancangan keputusan ini disahkan, terlebih dahulu perlu kami tanyakan kepada anggota dewan yang terhormat, apakah setuju rancangan keputusan ini untuk disahkan menjadi keputusan dewan? Terima kasih. Hadirin sidang dewan yang terhormat, kita baru saja mengesahkan susunan nama-nama anggota Pansus 2 dan 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Kita sama-sama berharap Pansus yang telah dibentuk dapat bekerja secara optimal dan dibahas secara komprehensif, sehingga rancangan peraturan daerah yang dibahas mampu menampung sesuai aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan berakhirnya pembentukan dan pengesahan Pansus 2 dan 3 tadi, maka berakhirlah serangkaian agenda rapat peraturan dewan pada hari ini. Hadirin sidang dewan dan para undangan yang berbahagia, demikianlah rapat paripurna hari ini telah kita laksanakan dengan baik, dan semoga apa yang kita kerjakan pada pagi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhirnya, sebelum rapat paripurna ditutup secara resmi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati Kepulauan Meranti, Forkopimda, instansi vertikal, dan hadirin undangan sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami dan mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini. Langit cerah penuh harapan, awal beragak menyapa desa. Dengan semangat dan kerja berkelanjutan, Meranti maju jaya selamanya. Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pagi hari ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Bila Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang 16 Mei 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua Haji Khalid Ali SD, Wakil Ketua Ardiansah SH MSI, Wakil Ketua Antoni Sidarta SH MH. Terima kasih.